Halo semuanya, selamat datang di podcast Holto. Itu sebagai tukang ojek, Luar biasa. pernah menjadi supir mobil yang biasa membeli bisi tua, kernek oto. Itu saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Saya adalah agen atau orang pertama yang mengoperasikan ventilator di rumah sakit ini. Terus demi mau ke Jawa, harus kuliah kesehatan. Tempat-tempat pelayanan yang dikomplain sama masyarakat itu, saya koordinasi di tingkat bidang, rapatkan di dalam bidang, kami eksekusi. Jadi saya tuh langsung memimpin. Pak, ini adalah award yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2024. Kemudian saya juga menobatkan nama saya selaku ASN Maluku Tenggara di Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia selaku peserta penerima kenaikan pangkat luar biasa. Kita mulai di episode hari ini. Bakari rasa naik tentang apa saja, semua ada di Holtoma. Telah hadir bersama kita Bapak Obed Angabalin. Sebelumnya terima kasih Bapak Obed sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman. Apa kabar Bapak Obed? Sehat dan baik, puji Tuhan. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan utama, Bapak Obed boleh cerita sedikit tentang latar belakang mulai dari perjalanan pendidikan hingga akhirnya berkiprah di dunia keperawatan. Oke, terima kasih Pak Kevin. Jadi saya menamatkan pendidikan SD di SD Christian Osep di Kecamatan Kekecil Timur Selatan, Desa Danar. Kemudian saya melanjutkan ke SLTP PGRI Danar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi di SMA Negeri 1 Tual. Sejak SD, SMP, sampai ke SMA, saya memang sudah berprestasi, selalu masuk pada 3 besar. Kemudian ketika tamat SMA, saya ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Patimura waktu itu, Unpati. Namun karena bertepatan dengan kakak saya menyelesaikan S2 Magister Teologi, sehingga waktu itu secara finansial saya tidak diizinkan untuk melanjutkan studi. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya tidak melanjutkan aktivitas kuliah, malahan saya pernah mengisi kekosongan itu sebagai tukang ojek. Luar biasa. Pernah menjadi supir mobil yang biasa membeli bisi tua, kernek oto. Itu saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Ketika satu waktu saya bertemu dengan teman saya namanya Nerselen, yang sekarang kepala seksi pelayanan. Waktu itu beliau baru pulang kuliah, karena saya aktivitas itu sebagai tukang ojek. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau, saya ojek beliau pulang ke rumahnya. Spontan beliau mengatakan ke saya, Pak Obed, alangkah baiknya kamu masuk ke kampus kesehatan. Lalu saya bilang, saya sepertinya mau lanjut jadi guru, tapi beliau sampaikan bahwa kalau kita kuliah di virtual kesehatan, kita nanti magangnya di Jawa, di Malang. Magangnya di Malang. Sehingga waktu itu saya berpikir, teman saya ini bilang juga betul. Kalau saya kuliah di Ambon, belum itu saya ke Jawa. Nah, iya. Dari situ saya termotivasi masuk ke Akademi Keperawatan Tual. Kemudian saya masuk di Akademi Keperawatan Tual itu 2005. Semester 1 sampai semester 6, saya mendapatkan prestasi juga sebagai mahasiswa terbaik di angkatan saya. Hingga pada wisuda, saya dinobatkan menjadi wisudawan terbaik kedua di Akademi Keperawatan Tual, Prodi Keperawatan Tual, Poltekkes Maluku. Secara organisasi, di SMA saya juga sudah menjadi pengurus kelas, hingga di Akademi Keperawatan Tual, saya adalah Ketua Senat keempat angkatan kami. Setelah itu, saya menempuh pendidikan formal. Pendidikan anestesi di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta. Dan memang Rumah Sakit Carlos itu pun ketika itu tahun 2010,
itu sudah angkatan kelima. Itu perawatnya dikirim untuk diklat di Rumah Sakit PG Cikini, Jakarta Pusat. Tapi saya salah satunya perawat Rumah Sakit Karel yang membawa prestasi balik ke rumah sakit ini. Waktu itu kepemimpinannya Dr. Dani Salim. Waktu itu peringkat 3-nya dari Rumah Sakit Karel Bakti Bogor. Peringkat keduanya dari Rumah Sakit Tentara Jakarta. Peringkat 1 Maluku Tenggara di diklat anestesi. Itu pelatihannya PPSDM Rumah Sakit Cikini bekerja sama dengan Direktorat PPSDM Kemenkes. Dan itu pertama anak pulau membuat prestasi di diklat Rumah Sakit PG Cikini. Setelah saya pulang, Prestasi apa itu? itu diklat anestesi terbaik. Karena waktu itu pesertanya nasional dari Papua sampai Aceh. Kita Maluku Tenggara kalau sebagai peringkat 1. Baik. Menurut Pak Bupati waktu itu, saya wajib untuk melanjutkan pendidikan anestesi yang formal. Jadi waktu itu saya menyiapkan berkas saya, tapi karena satu dan lain hal selama 4 tahun itu saya berproses untuk mengikuti pendidikan formal anestesi. Itu saya mengalami masa-masa kritis. Masa-masa kritis artinya saya berusaha tapi Tuhan belum memberikan kesempatan kepada saya. Tapi saya tetap konsisten di jalan itu. Bisa cerita sedikit biar teman-teman ada Jadi yang waktu itu saya dipanggil oleh kepala bidang di ruangan ini. Saya ingat kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya dipanggil dan disampaikan bahwa Obed, kamu alih saja ke bidang keperawatan. Tapi saya ini orang yang punya prinsip. Ketika sudah menggumuli sesuatu, saya konsisten di jalan itu. Karena saya yakin 99 pintu yang ditutup oleh manusia, satu pintu akan dibuka oleh Tuhan. Dan akhirnya waktu itu kepemimpinan direktur baru yang sudah pensiun, mantan Kadis Dr. Kitty, beliau memimpin. Beliau memanggil saya, Obed, kenapa belum lanjut pendidikan D4 anestesi? Saya sampaikan bahwa saya belum dikasih kesempatan. Puji Tuhan, jangka waktu 6 bulan, saya dikasih kepercayaan waktu itu kepala IGD. Saya mengeksekusi IGD lama dan IGD baru untuk proses operasional, sehingga Pak Bupati apresiasi langsung, dan saya dikasih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Itu salah satunya pendidikan anestesi di Indonesia. Itu tahun Untuk berapa? pendidikan D4. Itu 2015. Di sana saya menempuh pendidikan selama 2 tahun 6 bulan. Karena 6 bulan awalnya itu matrikulasi. Jadi mahasiswanya dari seluruh Indonesia, Papua sampai Aceh, Miangas sampai Rote, kami semua berkumpul di situ. Jadi dibuka satu kelas 40. Selain itu saya juga melanjutkan diklat. Karena saya tahu rumah sakit kita ini daerah DTPK, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Jadi belum tersebar itu SDM dokter anestesi, sehingga kami perawat anestesi atau penata pada waktu itu kami harus siap pakai dalam pelayanan anestesi, emergensi maupun critical care ICU. Sehingga pada waktu itu dengan uang pribadi saya, karena saya kan dikasih kuliah untuk cuma pendidikan anestesi, yang lainnya kan tidak sesuai dengan SK Bupati. Saya yakinkan istri saya, lalu membantu saya mengikuti diklat tambahan di luar pendidikan saya. Saya ikut diklat di Universitas Gadjah Mada, RSUP Sarjito untuk kompetensi intensive care unit ICU waktu itu, sama pembelajaran ventilator. Dari situ saya belum selesai. Saya ke Bandung lagi, ke Jawa Barat. Itu diklat ventilator Himpunan Perawat ICU Indonesia. Di sana saya belajar lagi tentang ventilator Indonesia. Kemudian saya juga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena kami punya kolegium anestesi, saya tanya. Di sana pembelajaran tentang emergensi anestesi, saya lagi ke sana. Belajar lagi tentang emergensi anestesi di Rumah Sakit Cipto. Jadi selama saya di Poltekkes Kemenkes Jogja, setiap diklat yang dibuka, yang informasinya sampai ke saya ikut. Karena saya ambil satu kesimpulan bahwa ketika saya balik, dianggap bahwa saya bisa untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya critical care atau emergensi. Ketika saya balik waktu itu, ICU kita baru operasional. Kita punya alat ventilator canggih, SDM-nya belum ada. Saya adalah agen atau orang pertama yang mengoperasikan ventilator di rumah sakit ini. Itu
adalah perjalanan singkat tentang proses studi. Seru juga ya ternyata. Ya benar Pak Kevin. Jadi perjalanannya Bapak Obed juga mulai dari Kanekoto, dari ojek, terus demi mau ke Jawa harus kuliah kesehatan. Itu tuh maksudnya bagaimana sih sampai Bapak Obed termotivasi ke situ loh? Ya, karena yang saya dengar kalau kita ke Jawa itu fasilitas belajarnya lebih lengkap. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak ada di tempat kita. Kemudian yang ketiga, kapan lagi saya datang ke Pulau Jawa kalau tidak masuk ke dunia kesehatan. Itu yang memotivasi saya. Keren, keren, keren. Kita masuk ke perannya Bapak Obed di Rumah Sakit Karisan Subon. Dapatkah Bapak Obed menjelaskan secara singkat peran dan tanggung jawab Bapak Obed sebagai Kepala Bagian Keperawatan di Rumah Sakit Karisan Subon, Langkur? Siap Pak Kevin. Jadi kami dilantik sebagai Kepala Bidang Keperawatan itu pada tanggal 6 Desember tahun 2025. Pelaksanaan Sertijab itu dilaksanakan tanggal 18. Jadi efektif saya sebagai kepala bidang ini baru 3 bulan. 3 minggu maaf. 3 minggu sejak kami menerima petikan SK Bupati dan Peraturan Bupati. Jadi tugas dari kepala bidang ini sesuai dengan Peraturan Bupati dan SK itu. Selaku pejabat eselon 3B, saya membantu direktur. Pertama, dalam mengorganisir tugas kepala bidang keperawatan untuk asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Mencakup pelayanan yang sifatnya paradigma sehat dan paradigma sakit, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bahkan aspek paliatif di dalam pelayanan pasien. Bahkan rumah sakit kami ini adalah rumah sakit rujukan regional dan dalam upaya untuk menjadi rumah sakit pendidikan dan pelatihan. Kemudian rumah sakit kami juga sudah mendapatkan pengakuan KARS sebagai rumah sakit yang terakreditasi, dan rumah sakit kami juga sudah masuk pada kualifikasi BLUD walaupun parsial, tapi sudah mendapatkan pengakuan pemerintah. Lalu rumah sakit kita juga sudah menerima program Kementerian Kesehatan yaitu KJSO dalam pelayanan kanker, jantung, saraf, dan urologi dalam proses perencanaan dan persiapan untuk mematangkan program kementerian tersebut. Jadi saya membantu direktur dalam tugas-tugas bidang keperawatan. Perkembangan apa saja yang paling signifikan dalam pelayanan keperawatan yang telah dicapai dalam beberapa waktu terakhir? Oke, terima kasih. Jadi efektif saya melaksanakan tugas selaku kepala bidang ini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Jadi saya mengawali tugas kepala bidang ini, saya tidak berjalan sendiri. Karena latar belakang saya juga aktivis di dunia anestesi, saya dipercayakan masuk kepala bidang keperawatan. Langkah awal itu, saya bersama senior saya, Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap, Pak Ampi Romayara, adalah guru saya juga. Langkah awal kami itu kami sounding ke organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, cabang Maluku Tenggara, Pak Lukinoya, beliau selaku Ketua PPNI. Kami juga mendatangi Ketua Ikatan Bidan Indonesia yang ada di kantor BKPBN Kabupaten Maluku Tenggara, menyampaikan status saya yang sudah dilantik selaku kepala bidang, karena saya selaku kepala bidang keperawatan membawahi seluruh perawat dan bidan di rumah sakit. Kurang lebih 240 sesuai database di bidang. Karena saya berpikir bahwa saya selaku kabid pejabat tidak bisa berjalan sendiri tanpa pendampingan daripada organisasi profesi. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya pemerintahan sesuai Permenpan dan Permenkes, itu saya eksekusi. Tapi yang masuk pada wilayah profesi, itu langsung dieksekusi oleh UP, PPNI, dan IBI tadi. Sehingga kami sinergi sesuai dengan sinergitas pemerintah dalam visi misi yang dijabarkan di dalam rencana strategi bidang keperawatan. Baik. Menurut Bapak, aspek apa yang menjadi kekuatan utama pelayanan keperawatan di rumah sakit? Kalau menurut saya, aspek utama itu, yang pertama itu kami sebagai teamwork. Jadi saya selama menjadi kepala bidang keperawatan itu, SDM terbaik di bidang keperawatan saya kumpulkan.
Yang pertama kepala instalasi, kemudian kepala seksi, kemudian yang ketiga DPK PPNI selaku profesi daripada perawat, kemudian cabang daripada Ikatan Bidan saya kumpulkan. Sampai detik ini kami sudah melakukan 4 kali rapat dengan stakeholder di bidang keperawatan, perawat bidan seluruh rumah sakit dari kualifikasi pendidikan D3, SPK, S1, NERS, S2, sehingga kami menyerap aspirasi, lalu kami simpulkan dalam sebuah notulensi di tingkat bidang. Nanti yang sifatnya koordinasi, kami langsung koordinasi dengan bidang terkait. Tapi yang sifatnya eksekusi perencanaan, kami sampaikan ke bagian perencanaan. Tapi yang sifatnya menunggu keputusan direktur, nanti kami rapat koordinasi dengan ibu direktur dan kami meminta arahan langsung beliau untuk hal-hal yang sifatnya keputusan. Nilai dan prinsip atau budaya kerja yang selalu Bapak tekankan kepada seluruh perawat maupun bidan agar pelayanan keperawatan tetap profesional, humanis, dan berorientasi kepada keselamatan pasien, itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Kevin. Jadi pelayanan kesehatan itu adalah bagian integral daripada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi di situ dijabarkan tentang tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan. Jadi di dalam terjemahannya itu masih tetap sama. Itu aspek pelayanannya paradigma sehat dan paradigma sakit, kemudian paliatif dan rumah sakit rujukan. Dalam mengeksekusi rencana strategi di bidang keperawatan yang telah disusun, itu dalam mengawali tugas saya ada 3 aspek yang saya simpulkan yang paling utama harus dieksekusi. Yang pertama itu penegakan kedisiplinan sesuai dengan undang-undang, ASN dan peraturan pemerintah. Kami melakukan penegakan kedisiplinan. Itu dalam sehari itu apelnya bisa 3 kali Pak Kevin. Jadi apel jam 8 pagi, jam 3, kemudian apel jam 9 malam. Itu dilakukan secara kontinu baik hari istirahat maupun hari libur. Kemudian yang kedua, itu kami melakukan pembersihan di rumah sakit. Jadi tempat-tempat pelayanan yang dikomplain sama masyarakat itu, saya koordinasi di tingkat bidang, rapatkan di dalam bidang, kami eksekusi. Jadi saya tuh langsung memimpin. Jadi bukan saya pejabat lalu saya hanya memimpin pemerintah, saya tuh langsung ikut terlibat di dalam proses pembersihan. Kemudian yang ketiga, itu selain kedisiplinan, kebersihan, perbaikan pelayanan. Saya pikir perbaikan pelayanan ini kami melakukan banyak pelatihan non formal. Karena pelatihan formal ini harus kan kita usulkan ke organisasi profesi, IBI dan PPNI sehingga pelatihan itu mendapatkan lisensi dan dia punya nilai SKP. Tapi kami melakukan in-house training di dalam lingkup rumah sakit, diklat rumah sakit seperti pelatihan BHD, bantuan hidup dasar, kemudian pelatihan tentang manajemen Code Blue, itu kami lakukan. Walaupun belum ada anggaran, karena sifatnya kami ingin menjadi bagian daripada perubahan rumah sakit ini untuk ke depan lebih baik. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam pengelolaan keperawatan di rumah sakit? Jadi di dalam manajemen itu tidak ada sebuah proses tanpa masalah. Tapi saya ini selalu menganut pada teori SWOT. Disampaikan bahwa tantangan, masalah, keberhasilan dan peluang. Biasanya kalau tantangan dan hambatan itu saya biasa jadikan sebagai inspirasi. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa penegakan kedisiplinan ini pasti ada yang punya status quo dan tidak mau disiplin karena sudah ada pada nyaman. Kemudian yang kedua, faktor kebersihan rumah sakit, kemudian perbaikan pelayanan. Tapi itu ada teman-teman yang memang belum aktif, tapi saya ambil itu sebagai motivasi di dalam setiap edukasi atau pengumuman di apel itu saya sampaikan, mari kita semangat untuk membangun rumah sakit kita. Sehingga sampai detik ini pelaksanaan apel itu kalau kami evaluasi di bidangnya itu sekitar 90% perawat bidan di bidang kami itu sudah mulai aktif. Kedisiplinannya, perbaikan pelayanannya, bahkan rasa memiliki untuk ikut menjaga kebersihan rumah sakit ini.
Itu bagaimana strateginya tuh untuk Bapak terapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi strategi pertama itu otomatis saya membaca uraian tugas daripada kepala bidang keperawatan. Kemudian yang kedua, saya rapat dengan kedua kepala seksi dan kepala instalasi, dan kami diskusikan dengan lintas sektor, dalam hal ini OP, organisasi profesi kebidanan maupun organisasi profesi perawat, itu kami libatkan. Jadi hal itu dibahas di tingkat bidang. Setelah berupa sebuah keputusan bidang, kami turunkan ke kepala instalasi, diturunkan lagi ke kepala ruangan 240 perawat bidan, sehingga itu dieksekusi secara sistem, teamwork. Upaya apa yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya perawat dan bidan di rumah sakit? Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan lisensi bagi perawat bidan di rumah sakit, seperti yang saya katakan di awal tadi. Setelah menjabat kepala bidang, saya melakukan rapat cepat. Mungkin di postingan Facebook itu teman-teman bisa lihat, publik bisa lihat, bahwa rapatnya saya gencar selama 1 minggu. Itu saya mendapatkan aspirasi langsung dari seluruh perawat bidan 240 orang tadi. Jadi dari situ kami sesuaikan dengan rencana strategi bidang keperawatan selama 5 tahun. Itu ada dalam rencana yang kami ajukan ke bagian perencanaan itu untuk pendidikan formal bagi teman-teman yang dari pendidikan D3 ke S1. Kemudian diklat itu kami akan lakukan di lingkup diklat rumah sakit lewat pelatihan-pelatihan bantuan hidup dasar, kodlu, pelatihan yang hubungannya dengan akreditasi, itu kami akan lakukan karena semua sudah tertuang dalam rencana strategi bidang keperawatan. Seberapa besar peran kolaborasi antara tenaga kesehatan dalam menunjang mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien? Oke, terima kasih. Jadi di dalam keselamatan pasien itu sama kualitas pelayanan itu diatur dalam undang-undang. Kemudian dia tertuang dalam amanat akreditasi salah satu pokja yang namanya Pokja Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan dan Pokja Sasaran Keselamatan Pasien. Jadi di dalam pelaksanaan tugas itu dikerjakan oleh teamwork. Jadi teamwork itu dia bekerja berdasarkan pedoman pelayanan, kemudian SK pelayanan, dan berdasarkan pada standar operasional prosedur pelayanan. Jadi tujuannya cuma satu, pasien safety atau pelayanan yang berkualitas. Jadi tim yang mengerjakan itu teamwork. Jadi di dalamnya ada dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi selaku pelaksana pemberi asuhan atau PPA sesuai amanat undang-undang tadi. Bagaimana pola kerja tim dalam komunikasi efektif yang ideal menurut Bapak Obed dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit? Jadi pola komunikasi adalah komunikasi efektif dan komunikasi terkompeten. Komunikasi efektif ini kami selaku tim dalam melaksanakan asuhan keperawatan dilaksanakan oleh profesional dengan latar belakang magister, kemudian sarjana keperawatan nurse, bahkan D3 sesuai dengan kompetensi dan lisensi dalam bentuk teamwork. Apa program unggulan keperawatan yang akan dikembangkan di Rumah Sakit Karel Sasubun Langgur? Iya, kebetulan saya adalah mantan tenaga kesehatan teladan dan penerima kenaikan pangkat luar biasa di bidang anestesi. Saya mempunyai satu mimpi. Ketika saya dikasih amanah lagi untuk menjadi kabit keperawatan ini, selain 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal tentang peningkatan disiplin, peningkatan kebersihan dan perbaikan pelayanan, saya mempunyai satu mimpi. Setelah saya, ada lagi obat-obat selanjutnya yang akan saya tampilkan ke nasional. Di lingkup bidang saya, yang saya siapkan dalam rencana strategi itu pada tahun 2027. Saya siapkan dari sekarang. Jadi, di tingkat rumah sakit itu kami akan melakukan award di lingkup rumah sakit yang kami siapkan untuk diusulkan ke dinas kesehatan. Nanti kami akan daftarkan ke nasional. Kemudian, salah satu mimpi saya juga, kan kami ini punya banyak SDM ini, SDM yang kualifikasi S2, S1, nurse, dari banyak kampus bervariasi. Itu saya kumpulkan jadi satu tim. Jadi kami punya satu mimpi bahwa sesuai dengan
tugas saya selaku Kabid Perawatan sesuai peraturan Bupati tadi, salah satunya adalah rumah sakit ini menjadi rumah sakit diklat. Jadi kami akan upayakan kami punya ruang diklat. Karena bahasa bijaknya sampaikan begini, kalau kami menjadi satu tenaga kesehatan di layanan, kami selamatkan satu nyawa. Tapi ketika kami di diklat itu, kami mengajarkan 40 orang, dia bisa menyelamatkan 400 orang, 4.000 nyawa. Makanya tujuan diklat itu untuk mengembangkan kompetensi, lisensi, kemudian keterampilan. Makanya kami punya mimpi. Jadi langkah yang kami ambil, kami sudah ajukan proposal ke Kementerian Kesehatan. Itu karena kebetulan di Nakes ke sini, karena saya adalah mantan Nakes Teladan. Oh, pantasan banyak sekali nih piagam-piagam penghargaan, terus pembuktian dari bendera-bendera ini. Yang paling utama tuh, ini kalau gue tanya penghargaan apa nih? Oh ini, jadi ini Pak, ini adalah award yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2024. Jadi ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan tahun lalu 2024. Oh, keren sekali ya. Jadi waktu itu saya membuat inovasi tentang pelayanan anestesi. Jadi salah satu layanan yang melayani pasien setelah pasca pemulihan. Kemudian yang kedua, ini setiap momen prestasi itu saya langsung mengabadikan dalam bentuk bendera. Jadi saya sudah mendapatkan pengakuan nasional membawa rumah sakit ini 2 kali. Makanya saya abadikan lewat bendera Republik Indonesia. Karena saya punya SK Menteri. SK Menteri, kami sudah berhadapan langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian ini adalah bendera Rumah Sakit PG Cikini ketika pertama kali saya mendapatkan prestasi nasional tahun 2010. Kalau ini bendera Kementerian Kesehatan. Baik. Kemudian ini bendera Kabupaten Maluku Tenggara, karena saya juga sebagai penerima SK Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dan ini ada 3 piagam 3 tahun berturut-turut dari 2 pejabat bupati dan 1 bupati. Lalu ini yang unik ini, Pak Kevin, ini ada bendera Singapura. Jadi Kenapa nih ada bendera Singapura? Bendera Singapura ini ceritanya begini, kami mendapat hadiah dari Menteri Kesehatan untuk benchmark Kementerian Kesehatan. 59 ASN Indonesia itu tahun 2024. Kenapa sampai saya abadikan dalam bentuk bendera? Karena 59 ASN ini bervariasi. Ada yang profesor, ada yang doktor, magister, ada yang S1. Jadi saya ceritakan ketika kami tiba di KBRI Singapura itu, sudah dijemput oleh tim kesehatan dari Singapura. Jadi saya ini adalah ASN DTPK dari daerah kepulauan. Jadi saya mengakui bahwa saya yang paling pendidikan rendah, saya memilih duduk di belakang. Tapi waktu itu ketika diberikan kesempatan untuk membawakan testimoni tentang pelayanan DTPK mewakili Nakes Teladan Kementerian Kesehatan, tiba-tiba teman-teman yang disiapkan ini mungkin karena belum siap. Tiba-tiba saya dipanggil untuk membawakan testimoni mewakili 59 ASN Indonesia di Singapura. Makanya tujuan saya buat bendera ini mengingat bahwa bukan sekedar dipajang, dia punya makna historis tersendiri. Kemudian bendera Nakes Teladan dan Kemenkes ini, kenapa saya buat dalam bentuk bendera? Saya bukan saja penerima award, tapi ketika diskusi dengan Menteri, saya adalah penanya pertama di forum nasional tersebut. Karena bendera Rumah Sakit PG Cikini ini saya juara 1. Makanya semua saya abadikan dalam bentuk bendera. Ini adalah bukti-bukti piagamnya. Dan terakhir kali, di 2 bulan lalu, saya masih tetap dipanggil oleh Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia. Jadi, saya mengikuti program BKN yang namanya Kenaikan Pangkat Luar Biasa, KPLB. Jadi itu seluruh ASN terbaik se-Indonesia. Jadi diseleksi secara ketat. Diseleksi itu 20 tahapan nasional. 20 tahapan nasional. Itu, kalau saya ingat-ingat itu prosesnya sangat sulit. Karena saya dibantu oleh teman-teman saya di 2 SOSA, itu namanya Pak Revo sama Pak Skivo, Pak Cemo, Pak Hari. Itu memang mereka main habis bantu saya. Karena memang segala sesuatu proses itu sifatnya sudah serba IT. Dan mereka mau konfirmasi secara bukti video dan bukti-bukti rekam jejak. Saya dibantu oleh tim anestesi, kemudian tim kecil di bidang keperawatan juga mereka bantu saya. Sehingga semua pentahapan itu saya bisa lewati. Sehingga terakhir kali kami dipanggil untuk ujian di BKN Republik Indonesia.
Jadi ini Pak Kevin, ini kalau kita ujian di Maluku Tenggara yang kita berhadapan dengan pejabat yang kita sudah kenal, atau di Kanrik Makassar, mungkin ya wilayah timur. Tapi ini kita langsung masuk ke bagian pusat. Jadi yang serunya itu ada dua sisi ujian Pak Kevin. Jadi sisi yang pertama itu para pejabat eselon 1, eselon 2 kementerian yang ujian duluan. Itu ada 5. Jadi kami masuk pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu ada 5 peserta. 5 peserta ini itu diantaranya adalah 2 pegawai dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pajak, satunya peneliti nasional dan internasional, satunya ini mantan Kanrik di wilayah Makassar, dan yang terakhir saya. Jadi ketika kami mau dipanggil, kami kumpulkan portofolio, setelah dinilai, ternyata portofolio saya bobotnya tinggi, maka saya dipanggil di sesi kedua peserta pertama untuk mempresentasikan KPLB saya. Puji Tuhan, saya dinyatakan lulus karena di antara peserta yang menayangkan bukti rekam jejak, melaksanakan tugas dan dedikasi dan loyalitas dan bukti award, rekam jejak saya itu 64 bukti IT itu menguatkan mereka sehingga mereka nyatakan bahwa saya lulus. Dan itu memberikan kesan tersendiri ke saya. Jadi saya mau pesan buat anak-anak anak-anak Maluku, anak-anak kepulauan dari Papua sampai Aceh, Miangas sampai Rote. Terkadang kita merasa diri kecil di daerah DTPK. Tetapi dengan doa, dengan kerja keras, dengan motivasi, dengan semangat, Tuhan itu memberikan berkat bagi orang yang bekerja. Dan saya sudah buktikan itu. Kita daerah kepulauan, tetapi kita bisa membuat prestasi di nasional, bahkan internasional. Saya nasional untuk bidang anestesis, saya 3 kali membawa nama Maluku Tenggara ke nasional. Kemudian sebagai perwakilan Kementerian Kesehatan, tenaga ASN di tingkat DTPK, saya berhasil membawa nama kementerian di KBRI Singapura. Itu disaksikan oleh Direktorat Kemenkes, bahkan seluruh ASN Indonesia yang waktu itu hadir di Singapura. Jadi kita tetap semangat, kita tetap berjuang, karena cahaya itu muncul ketika kita melewati masa-masa gelap. Siapakah tokoh yang menjadi inspirasi dan mendorong Bapak Obed untuk memilih profesi? Siapa Kevin? Jadi secara iman, tokoh yang saya idolakan adalah yang pertama Tuhan Yesus. Karena secara iman dia adalah sumber kekuatan, sumber berkat, dan dia adalah sumber jalan menuju prestasi yang saat ini saya dapatkan. Sangat banyak prestasi yang saya dapatkan, kalau bukan karena Tuhan, berarti saya tidak mampu untuk mencapai semua prestasi ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tokoh nasional yang saya idolakan itu salah satu tokoh yang melegenda di nasional, itu namanya Dr. Yohanes Lemena, yang sekarang namanya dinobatkan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Lemena. Itu Pak Kevin, inovasinya itu puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, yang kini dipakai untuk layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dari Papua sampai Aceh, Miangas sampai Rote. Itu adalah hasil inovasi anak Maluku. Itu yang menjadi motivasi saya. Sehingga dari situ saya buat inovasi anestesi. Saya juga mau menobatkan nama saya di Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Kevin, ASN Maluku Tenggara yang pertama menobatkan namanya untuk bidang anestesi di Kementerian Kesehatan adalah saya. Terregistrasi dalam dokumen Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, saya adalah ASN Maluku Tenggara pertama yang menobatkan nama saya di Diklat PPSDM Rumah Sakit Pegi Cikini dengan peringkat pertama. Kemudian saya juga menobatkan nama saya selaku ASN Maluku Tenggara di Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia selaku peserta penerima kenaikan pangkat luar biasa. Dari Papua sampai Aceh saya adalah orang pertama. Mungkin di level Maluku mungkin saya juga ASN pertama. Kemudian yang terakhir, saya adalah perwakilan Kementerian Kesehatan yang diberikan kepercayaan membawakan testimoni di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, mewakili seluruh ASN Indonesia. Semua itu saya dapatkan karena sumber kekuatan adalah Tuhan Yesus yang saya imani. Dan tokoh inspirasi saya salah satunya di nasional adalah Dr. Yohanes Lemena. Jadi satu saat sejarah kami nulis bahwa Dr. Yohanes Lemena adalah salah satu tokoh terbaik nasional yang namanya tercatat juga di pemerintahan Republik Indonesia sebagai wakil menteri, bahkan dia juga pernah disebut sebagai inisiator berdirinya GMKI. Kemudian beliau adalah salah satu menteri yang melejit prestasinya di tingkat nasional. Sehingga dia dikenal oleh Soekarno sebagai sahabat terbaik. Jadi saya juga punya mimpi ke sana.
Artinya segala sesuatu yang kita mulai dari mimpi. Jadi tangga itu untuk Kementerian Kesehatan saya sudah buat, kebijakan Republik Indonesia saya sudah buat. Jadi trust itu saya bangun. Jadi saya juga punya angan-angan. Ketika Tuhan mengizinkan untuk saya dipanggil ke tempat lain, seperti di bidang keperawatan, saya tidak pernah bermimpi sampai ke tempat ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Jadi saya persembahkan semua prestasi ini, semua jabatan yang saya dapat, semua rekam jejak yang baik, saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang saya imani. Harapan Bapak Obed kepada seluruh perawat, khususnya perawat muda, agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Jadi harapan saya bagi seluruh perawat bidan, bahkan tenaga kesehatan pada umumnya, yang pertama, kita tekun dalam doa. Siap. Dalam memulai segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kita tetap disiplin. Kemudian yang ketiga, kita tetap belajar. Karena belajar itu tidak pernah mengenal usia. Usia muda, usia pertengahan, atau usia tua. Jadi semasa kita masih mempunyai impian untuk membangun negeri, ya kita tetap belajar. Kemudian yang keempat, pelayanan rumah sakit, pelayanan puskesmas, semuanya sama. Sasarannya satu adalah memberikan pelayanan paripurna kepada pasien. Jadi tetap semangat, tetap laksanakan tugas dengan baik, karena prestasi itu adalah hasil dari doa, kerja keras, dan semangat yang konsisten. Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab ketika saya ujian di BKN Republik Indonesia. Itu kalimat bijak yang ditayang pada spanduk ujian BKN. Baik Bapak Obed, terima kasih banyak atas ceritanya, pengalamannya, serta inspirasi yang telah dibagikan. Semoga perbincangan hari ini memberikan motivasi, semangat, dan gambaran positif tentang dunia keperawatan di Indonesia, di Maluku, lebih khususnya di Maluku Tenggara, Kepulauan K. Lebih khususnya lagi kepada teman-teman perawat dan bidan maupun tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karya Satu Berlanggur, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Kevin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Dah. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Ya, Pak Obed. Nanti podcast.